Assalamualaikum, what's up? Balik lagi sama gue Ed Darah Den Biru. Gila, gue udah lama banget ya nggak bikin konten denim. Tapi sebelumnya gue makasih banget buat teman-teman yang udah selalu support gue, selalu ngasih semangat lah di DM gue. Gue makasih banget, hatur nuhun. Eh, Sorry juga gue udah lama banget nggak bikin konten di YouTube karena beberapa hal yang kesibukan gue mulai dari sidang skripsi sampai sekarang gue alhamdulillah mau di wisuda. Terus beberapa pekerjaan kayak bikin saksi podcast, nyuci hand wash denim di Denim and Care itu juga nyita waktu gua sampai gua nggak sempet gitu buat bikin konten di YouTube. Sekarang saatnya gue bikin konten review denim karena sebelumnya pas gue live IG itu banyak banget yang request, "Bang, review Sage lu dong." Langsung aja kayak gua, "Oke, besok kalau sempet dan ada waktu gue bikin kontennya." eh Untuk yang ngikutin gue dari awal, dari pertama gue bikin akun, dari ganti-ganti nama segala macem tuh, mungkin pada tahu kali ya, ini tuh sebagai, ya bisa gue bilang, signaturenya akun Darah Den Biru sih. Jadi kalau lo yang kayak ngelihat denim ini kayak ngerasa nggak asing gitu, oh berarti emang ini celananya Darah Den Biru, ya ikonik lah gitu kan. Dan FYI aja, ini celana kedua gue setelah NBDN. Sebelumnya kan gue juga pernah review NBDN gue yang X Hoya yang collapse 15,3 oz. Itu celana pertama gue, sejarah banget, tapi gue jual, gue lepas sejuta seratus apa juta 200 gue lupa gitu, nggak rugi banget, cuman gue lagi itu pengen banget beli bas gitu kan tuh. Tapi orangnya asik sih, maksudnya ketika gue minjem dong denimnya untuk foto aja, nggak gue pakai karena gue mau wisuda segala macam gitu kan, gue lagi ke Malang, makanya sengaja ini gue bawa. Terus katanya, "Oke, boleh bang, nanti gue kirim gini." Kayak enak aja gitu kan. Gue masih kayak sayang sih ngelepas si NBDN itu, tapi ya udahlah gitu, orangnya juga senang sama celananya, gue masih bisa lihat, jadi ya udah, it's okay aja. Ini Sage Wolfon Shift 21 oz yang gue beli langsung di store Sage di Kuningan tahun 2019 gitu. Waktu itu nggak ada diskon apa-apa segala macem, ya gue beli harga normal price. Itu gue beli sebelum Lebaran gitu kan. Tapi pas gue memang nggak fitting, nggak jajal, cuman gue rasa feeling gue ini pinggangnya pas gitu kan, karena yang gue tahu Ansa Flores bakal nyusut, tapi gue kira-kira kayaknya nyusutnya segini, kayaknya pasti gitu kan, pas gitu. Ya udah, sampai rumah gue jajal, nggak begitu sempit. Maksud gue tuh emang Sage ini udah ngira-ngira kalau nyusutnya segini, dia bikin saya segini. Cuman di bagian mana sini, pinggul bawah pinggang nih, sini nih sampai paha sampai ke bawah tuh gede banget. Ntar kalau masih ada fotonya gue tampilin di akhir-akhir video. Gila, kata gue, mungkin gak nih bakal fit pas gitu loh di kaki gue setelah gue insok dengan air hangat. Ya udah, gue insok 30 menit pakai air hangat. Ternyata pas udah kering gue jajal lagi, kok masih kegedean gitu. Dan gue memutuskan untuk nggak pakai dulu, karena waktu itu gue mau ke Malang. Setahu gue di Malang tuh ada tempat custom denim gitu, namanya Ironclad Denim. Itu ada di Jalan Belimbing kalau nggak salah. Buat lo semua yang main denim di domisili Malang bisa cek IG-nya, ntar kalau mau custom bisa langsung ke situ, di Ironclad Denim. Jadi gue kecilin, gue minta sama persis kayak NBDN gue, dari fittingnya, pinggangnya nggak usah diapa-apain karena udah pas. Gue pengen slim strike persis karena gue suka banget sama fitnya, slim strike-nya si NBDN. Gue suka banget sama siluetnya. Terus ya udah, gue tinggal untuk sebagai apa namanya, contoh dia. Pas udah jadi, gue nggak tahu kenapa, emang sih mirip-mirip dikit, tapi pas dipakai, atau mungkin karena osnya tebel, jadi kayak lebih ngepres gitu. Pas gue ngaca kok kayak slim fit siluetnya, tapi overall is okay sih, kayak nggak bikin gue nggak pede gitu. Selagi gue pede makainya, ya udah gue pakai aja.
Terus gue request ke Ironclad-nya ini untuk bikin chain stitch-nya itu warna merah. Jahitan di ropingnya kayak gue lagi pengen beda aja gitu. Sampai sekarang ya udah nggak gue ganti-ganti, tetap merah gitu kan. Oh iya, untuk lo semua yang kayak bingung ini slim slim apa sih awalnya aslinya, karena Sage itu ngebedain cuttingannya dengan tab di sini. Kalau warna biru itu slim stripe kalau nggak salah. Kalau yang putih itu baru slim fit. Jadi gitu. Letter patch-nya pun masih, ini ya gue review dari atas ya, masih signature gunung-gunung gitu, yang ikonik banget. Makanya gue tahu Sage itu karena yaudah gambarnya gunung, arcade-nya gunung, terus patch-nya ada gambar gunungnya gitu. Oh berarti emang ini untuk anak-anak yang lebih suka aktivitas daily-nya itu outdoor gitu, di luar ruangan, terutama kayak suka daki gunung. Karena buat hiking ini denim emang anget banget gitu buat di cuaca dingin. Tapi sekarang nggak tahu kenapa yang Wolfen Shift dia emang pre-order lagi, cuma nggak tahu sih letter patch-nya masih gunung atau enggak. Nah dulu tuh gue bingung antara ngambil ini atau Ranger. Kayak sekalian aja kali ya 21 oz gue nyobain gimana sih sensasinya heavyweight gitu. Itu dulu Ranger masih gunung juga patchnya. Sekarang kan udah kayak beda-beda gambar gitu loh. Ada yang Ranger North Egg. Ya pokoknya yang setiap artikel tuh beda-beda gambar apa karakternya gitu. Terus nanti untuk fittingnya gue tampilin di akhir-akhir ya, itu fit picknya gitu. Dan gue bahas di sini di pinggul atau bawah pinggang gitu, gue udah ngerasa pas banget. Tapi yang gue suka mungkin karena os gede kali ya, jadi bentuk atau lipetan crasesnya itu ngasilin fading yang juga lebar-lebar gede-gede. Padahal kalau lo ngikutin dari awal tuh ini ngepres banget sampai yang kayak, bang itu lo kalau duduk gimana, sakit nggak itu si Joni, atau kayak bisa lancar nggak darahnya. Gue emang ngerasa agak kesemutan sih kalau misalkan sekarang sih. Kalau dulu tuh kayak enggak sih, biasa aja, karena gue sekarang udah mulai gemuk dan udah mulai sempit, sampai gue tambahin bottomnya biar bisa ngancing itu kayak lebih longgar gitu loh. Kayak sayang banget sebenarnya sih kalau misalkan celana lu udah worn out tapi lu nggak bisa pakai buat mejeng, buat jalan-jalan tuh kayak sayang banget. Dan satu lagi gue bingung aja kalau lu ngejar fading terus ketika lu jual hasilnya udah kayak eye catching gitu buat dilihat, buat diajak nongki, tapi kok harganya jadi turun. Gue juga bingung kan itu. Makanya gue nggak pernah mau jual denim gue itu kayak rugi. Ya kalau balik modal nggak apa-apa sih, gue juga udah puas make. Sebenarnya harusnya seni itu mahal, jadi lo kalau jual denim itu yang untung gitu. Maksudnya buat apa lo ngejar fading tapi kalau lo jual murah tuh. Ini gue break mulai bulan Agustus 2019 selama 4 bulan. Itu hasilnya bisa lo lihat sendiri di IG gue kayak gimana, udah mulai kotor gitu. Dan gue langsung full day itu make pas KKN. Emang masa-masa kuliah itu tuh sebelum pandemi gini sering ke kampus ngurus ini itu ya, emang lo pakai terus. Pas lagi gue juga kebetulan banget gue KKN di arah-arah daerah Bromo gitu. Udah tuh, karena gue orang sebenarnya agak jijian gitu loh kalau misalkan kayak tidur di tempat orang gitu, kayak di kasur gitu. Gue selalu milih mendingan gue tidur di karpet, gak apa-apa berdebu tapi kayak gue lebih nyaman aja gitu kan. Akhirnya gue tidur di luar sama teman-teman gue di ruang tamu gitu. Cuman alas karpet. Terus ya udahlah, daripada gatal-gatal ya gue mendingan pakai denim selagi tidur gitu. Karena gue setuju sih denim itu sebagai kulit kedua lu yang ngelindungin lu dari apapun, entah debu atau goresan. Terlebih lagi emang denimnya itu tebel gitu. Udah gue pakai, bener-bener gue pakai jarang lepas gitu, paling pas mandi doang atau pas boker gitu-gitu. Ya udah terbentuklah sebulan udah mulai jadi. Ini gue sebenarnya cerita ya. Terus yang NBDN itu udah jarang banget gue pakai, paling kayak Sabtu Minggu setelah KKN tuh. Dan beberapa bulan kemudian gue touring sama teman-teman gue motoran gitu, walaupun nggak gue yang bawa.
Jakarta, Malang Jogja, Jogja Malang. Ya habis nyampe Jogja balik lagi ke Malang. Nggak lama, cuman di situ kayak hujan, kering, panas lagi, terus kayak lembab lagi. Ada karena keringat itu juga ngebantu indigo yang ada di denim itu luntur dengan cepat gitu. Malah ada yang lebih ekstrim lagi, gue denger cerita dipakai futsal atau apa, tapi nggak usah sampai segitunya gitu. Lanjut, gue masih pakai ini di Wolfet di tahun 2019. Itu kondisi udah workout lumayan 4 bulan lebih tuh, kayak gila, gue juga nggak nyangka sih cepet ini, atau kayak sebenarnya sayang, cuman yaudahlah karena gue tahu gimana cara treatmentnya. Sebenarnya gini loh, kita itu bisa cepetin fading denim kita itu mau berapa bulan kita, gue mau segini dengan di bulan segini tuh bisa, dan lo tetap ngejaga warna lo segini aja juga bisa gitu. Bukan berarti nggak dipakai. Ini masih sering gue pakai, tapi ini sampai masih, lihat nggak, kelihatan nggak kayak kuning gitu, nggak pernah gue cuci, agak yellowing gitu, tapi warnanya tetap awet. Walaupun yang seperti kita tahu, denim yang pabrikan Indonesia itu terkenal ya lebih kaku, tapi indigo loss-nya itu juga lebih cepat gitu loh. Warnanya nggak awet, nggak seawet warna-warna denim Jepang, itu yang kita tahu. Terus ya udah, di bulan keempat gue soak gitu tuh. Gue soak pas di Jakarta, kalau nggak salah gue soak berapa kali ya, tapi nggak gue cuci tuh. Nah, kalau gue sedikit kasih tahu, soak itu bisa lo lakuin dengan ya lo sikat kalau emang kotor nggak apa-apa gitu. Karena dalam kondisi nggak ada deterjen, indigo loss-nya nggak begitu habis banyak gitu, nggak kegerus banget warna-warna birunya ini. Ya kalau misalkan lo pengen ngilangin gatel, lo cukup pakai detol aja. Tapi kalau agak kotor, lo sikat dikit. Tapi kalau mau lebih bersih lagi, berarti kan jatuhnya namanya wash gitu kan, lo cuci. Gak apa-apa juga, tergantung kebutuhan denim lo itu sekarang lagi kayak gimana kondisinya, dan lo nyamannya kayak gimana gitu. Jadi kayak nggak usah takut-takut, asal lo udah makainya efektif, ya udah ngapain takut gitu. Mau kena hujan gimana, kalau lo yakin kontras dan lo udah efektif banget nih make seharian, terus lo kumulasiin selama sebulan segini, kayak kalau gue di bulan segini gue cuci bakal kontras, ya udah yakin aja gitu, nggak usah takut. Itulah sedikit cerita gue. Ini bentuk whiskernya kayak gini. Nanti komsnya ntar gue tampilin foto-foto fit pic atau flat lay yang sekarang. Nah, gue kan rata-rata dulu tuh pakai celana 28 aja kegedean gitu, kurus banget gue dulu. Sekarang nih 28, kelihatan nggak? Agak kebalik. Masih ada namanya. Dulu tuh gue namain apa sih nih, DLK, nama akun gue gitu. Terus ada tanggalnya nih, bisa kalian lihat, kelihatan nggak? 47. Berarti 7 itu bulan, kalau Agustus kan 8, Juli. Gue pakai yang benar-benar efektif tuh emang setelah gue di Malang bulan Agustus gitu. Ini nggak berkarat, cuman di luarnya aja. Gue suka sih sama kancing ininya, bottom fly-nya. Ini ikonik banget. Terus sage itu ciri khasnya juga di sini. Ada sedikit aksen velvet yang dilipat. Nah, banyak juga nih yang nanya ke gua, "Bang, itu kasih apaan belakangnya di back pocket sebelah kiri?" Ini gua kasih kayak gantungan kunci gitu. Koin bisa, tapi ini lebih kayak gantungan kunci. Tahu kasih lo yang buat ngegabungin antara kunci-kunci? Ya pakai ini aja. Dan nggak pernah gua kayak atur-atur harus di mana. Ya sedia larinya aja. Dia bakal tetap di situ terus dan nggak bakal geser. Ya udah. Itu. Cuman gua agak bingung sih. Dia pakai hidden apa sih namanya tuh? Hidden yang bisa timbul di sini. Cuman kayak nggak rata gitu, dan emang kayak gini kali ya. Saya sengaja biar random aja bentuknya. Biasanya kan kalau emang dia tembus bulat sobek gitu, ini enggak. Tapi suka sih overall gue.
Nah, rata-rata sekarang aku pakai 29 atau 28 yang sizingnya agak gede. Terus gue ngerasa udah mulai sempit di bagian lutut ke bawah, di paha juga udah ngepas banget, ngepres. Dan kayak gue ngerasa sayang banget gak sih kalau gue udah capek-capek jadiin denim gue udah catching buat dilihat, dipakai mejeng tapi nggak bisa dipakai, kan sayang banget. Akhirnya gue akalin, gue bolongin biar ada space lutut gue keluar gitu loh, kayak nggak begitu sempit. Nah di sini tuh kayak gue tambel, entah karena emang ini gue pakai sisa hemingannya Wolfen Grand Archive, karena ini cuman 14,35 oz, nggak tebel-tebel banget gitu loh. Ya gue tambel biar agak beda aja gitu. Terus gue tambel kayak nggak sempit ternyata. Ya udah, cuman yang ini nggak apa-apa, gue bolongin aja dan gue akalin, gue sasikoin di bagian ujungnya biar nggak belel gitu, karena sayang aja. Kayak gue lebih pengen ngerasa rebel gitu loh, ada bolong-bolongannya gitu. Ada yang bilang sayang bang dibolongin, tapi ya udah biar kepake daripada ditambal dua-duanya, kayak deker ngapain sih gitu. Udah biar sebelah aja, biarin gue ngerasa seninya di situ. Apalagi ya, lo mungkin juga udah lihat foto-fotonya, kondisinya gimana lebih jelas tuh di Instagram gue @daradenbiru. Dan gue nggak capek-capek buat ngingetin, jangan lupa subscribe channel gue biar gue juga semangat buat bikin konten berikutnya. Mungkin konten berikutnya gue bakal bikin gimana cara ngejaga warna denim lo yang udah worn out tetap awet segitu-segitu aja. Tapi gimana juga bisa caranya denim lo yang masih raw, masih gelap, lo jadiin dengan cepat gitu. Jadi semua itu semua tergantung pilotnya. Lo bisa atur kapan lo mau fading, kapan mau pudar. Lo juga bisa atur warna segini-segini aja setiap tahunnya. Jadi kan nggak sayang gitu darahnya keluar dengan bertahun-tahun, lo bisa tetap pakai. Itu sih mungkin kayak sekian, gini aja cerita sedikit pengalaman denim kedua gua setelah NBDN. Kurang lebihnya gue mohon maaf karena kesempurnaan cuma ada di atas. Pokoknya makasih banget buat kalian yang selalu support gua, baik itu selalu nonton konten gua, nge-share konten gua segala macem. Gua pokoknya hatur nuhun banget. Gue bakal tetap terus berkarya, bakal kasih edukasi buat kalian-kalian semua yang baru main denim. Tapi gue bukan berarti gue guru atau gue sepenuhnya benar. Gue juga masih belajar, punya salah juga. Jadi saling sharing-sharing aja gitu loh. Kalau gue juga kurang bang, kayaknya gini deh, gue juga terima masukan dan kritik dari kalian semua. Pokoknya itu aja. Sekian konten dari gue. Sampai ketemu di konten berikutnya. Thank you.